Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Awafi, CGP Angkatan 9 dari SMKN IA Ulumuddin Simalungun. Pada kesempatan ini saya mau melaksanakan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Sari. Bu Sari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Bu Sari, sebelum kita nanti proses observasi di kelas, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan pra-observasi pada hari ini. Tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait dengan persiapan nanti kegiatan evaluasi di kegiatan observasi di kelas, sehingga nanti harapannya nanti lebih siap. Ya. Baik Bu Sari, kegiatan kita nanti pada saat observasi kira-kira hari apa nih Bu di kelas? Insya Allah hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pada jam ke-5. Oh, jam ke-5. Okay. Jam 5.06. Hari Kamis jam 5.06 ya. Okay. Baik Bu Sari, tujuan pembelajaran pada saat nanti kita lakukan observasi pada hari Kamis jam ke-5.06 itu apa nih Bu tujuan pembelajarannya? Oke. Jadi untuk observasi nanti saya tuh berada di kelas 10 akuntansi yang dimana pada materi analytical exposition text. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini saya sudah merumuskan tiga TP. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menemukan informasi detail pada teks eksposisi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi konten dari teks eksposisi yang disajikan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyampaikan pendapat dari teks eksposisi. Baik Bu Sari, tujuannya ada tiga terkait nanti kegiatan observasi. Dari ketiga tujuan tadi, untuk area pengembangan yang nanti ingin dicapai pada pembelajaran saat itu apa Bu? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai nantinya yaitu di sini saya ingin mencapai dua hal, yaitu yang pertama dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan yaitu meminta peserta didik nantinya untuk mengidentifikasi main idea atau ide pokok dan supporting idea atau ide pendukung dari sebuah teks yang sudah disajikan. Kemudian dari segi keterampilannya nantinya anak-anak akan saya minta membuat sebuah project yang di mana nanti akan berhubungan dengan skill mereka dalam arti yaitu writing dan speakingnya. Nah, itu tadi untuk area pengembangannya. Dan saya akan fokus pada pembelajaran berdiferensiasi yang dimana untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya fokus pada diferensiasi project. Diferensiasi project ya Bu ya. Baik, di area pengembangan yang ingin dicapai tadi pengetahuan itu terkait dengan ide pokok dan ide pendukung ya Bu. Terkait keterampilan yang ingin dicapai tadi terkait dengan keterampilannya reading dan speaking dan writing. Oh, writing ya. Menulis dan berbicara. Baik Bu. Kira-kira untuk mencapai tadi Bu, strategi atau metode atau tahapan ya untuk mencapai tersebut, strateginya apa Bu? Untuk strategi pembelajaran sini saya fokus pada pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk nanti anak-anak akan dikelompokkan berdasarkan proyek yang akan dilaksanakan anak-anak nanti. Untuk proyeknya di sini saya ada tiga. Yang pertama yaitu membuat poster atau infografis, yang kedua membuat video, dan yang terakhir membuat laporan. Jadi anak-anak nanti berkelompok berdasarkan proyek yang mereka inginkan masing-masing. Oh, berarti pembelajarannya berdasarkan diferensiasi proses ya Bu ya. Ada nanti yang hasilnya dalam bentuk poster, yang berikutnya video, nanti yang berikutnya laporan. Untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan
project based learning, karena pada akhirnya nanti endingnya anak-anak yaitu menghasilkan karya berupa proyek itu tadi. Untuk metodenya di sini saya karena kelompok otomatis saya menggunakan discussion, presentasi, dan media pembelajarannya saya menggunakan mind mapping beserta PowerPoint. Oh, baik. Sangat luar biasa ini, Bu. Dari obrolan singkat gini terkait praobservasi ini, kira-kira apa nih, Bu, yang dihasilkan dari percakapan ini atau refleksinya lah, Bu? Mungkin untuk yang refleksinya yaitu dari segi kesiapannya, dari segi kesiapan untuk observasi nantinya, bagaimana caranya mengkondisikan anak-anak untuk siap menerima pembelajaran, entah itu dari segi kefokusannya mereka atau kesiapannya mereka. Jadi saya perlu menemukan cara-cara bagaimana untuk membuat anak-anak itu siap atau fokus sebelum memulai pembelajaran itu tadi. Baik, Ibu, sampai ketemu nanti pada hari Kamis. Kebetulan jam 5.06 di kelas 10 tadi ya, Bu, ya? 10 AK1. Iya, 10 AK1. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, to thank you. Okay, before we start learning, like usual, I want to check your attendance now. Intan Fitri, Intan Nuraini, Julia, okay. Kasih Dwi. Okay. Before we start learning, to make you more concentration, let's to do our ice breaking. The name of our ice breaking is double this and that. Do you still remember? Yes. Okay. Sekarang coba you can stand up. And then you can look your friend face. Berhadapan ke teman kalian. Ya kalau seandainya yang bertiga, kalau seandainya ada yang ganjil, silakan mencari teman tiga. Okay, no problem. Okay. Masih ingat semuanya? Masih ingat? Double. Ingat. Oke, kita trial dulu ya sebelum kita memulai yang sebenarnya. Yuk. 1, 2, 3, 4. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Okay, today we will learn about analytical exposition text. At the last meeting, pada pembelajaran kemarin, kita sudah belajar tentang argumentative text and then exposition text dalam yang umum, secara umum. Sekarang, dulu pernah Misari jelaskan bahwasanya exposition text itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu analytical exposition, and then number 2 is apa? Hortatory exposition text. Jadi ada analytical exposition, ada hortatory exposition text. Untuk kelas 10 ini kalian akan belajar yang paling basic dulu, yang paling dasar dulu, yaitu tentang analytical exposition text. What is analytical exposition text? Okay. Next. Sebelumnya, I give you the objective learning today. Misarik akan kasih tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 3. Yang pertama, the student can find the detailed information from analytical exposition text. And then number 2, the student can evaluate about the text context of analytical exposition text entitled breakfast. And the last is the student can give argument from analytical exposition text entitled breakfast. Exposition text. Di sini ada definitionnya. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Read now. 1, 2, 3. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the
Oke, yang bisa dipanggil bisa stand up and read the definition of analytical exposition test. Number 1. Merisa. Yang keras Merisa. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Oke, good. Oke, it makes people angry terus and then making people hard to sleep. We have finished. Jadi ini adalah salah satu contoh cara pengerjaan bagaimana mengidentifikasi main idea and supporting idea. Do you understand? Yes. Any question? No. Okay. If no question, I have student worksheet yang dimana ini dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya, pembagiannya berdasarkan nanti project yang akan kalian hasilkan. Projectnya ini berdasarkan kalian sendiri. Kalian minatnya, pengennya kalian buat project yang mana. Jadi ada 3 project yang bakal nanti kalian bisa hasilkan. Kalian boleh milih salah satu. Jadi yang pertama adalah membuat poster. Yang kedua adalah membuat video. And the last adalah membuat karya tulis. Cara pengerjaannya untuk membuat poster sama seperti kalian kerjakan dulu-dulu. Jadi kalian membuat menulis sebuah cerita analytical exposition test, kemudian kalian buat dalam bentuk poster. Untuk temanya terserah kalian, topiknya terserah kalian, ya. Kalau misalnya kemarin kan harus berdasarkan topik ini dan ini. Kalau sekarang terserah kalian, topiknya apa aja. Kemudian yang kedua, yang membuat video sama, kalian juga membuat sebuah teks analytical. Kalian buat ke Canva, tetapi kalian buat dalam bentuk video. Kalian boleh memasukkan unsur musik, animasi, dan apapun terserah kalian. Ya. Yang ketiga, kalian membuat karya tulis. Untuk karya tulis, namanya karya tulis kan ada bagian opening ya, kemudian bab 1 pendahuluan. Kemudian ada yang kedua yaitu tentang bagian isinya. Yang ketiga bagian penutup. Iya. Di sini karya tulis aja gitu. Ya. Ya oleh siapa kelompoknya? Namanya siapa aja? Yang main ID-nya sampai iya nggak apa-apa, nggak harus titik, nggak masalah. Kamu persingkat nggak harus sama persis ya nggak apa-apa. Kamu anu sendiri pakai karang-karang sendiri nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai merubah arti banget. Sudah KPD-nya? Yes. Nggak usah main tetap aja. Find out the first reason and sub-reasons of the most important of the breakfast. Main idea, breakfast helps you focus. Supporting idea, breakfast gives you the energy you need to get things done. Number 2, find out the second reason and sub-reason of the most important of breakfast. Main idea, eating breakfast to good health. Supporting idea, including better memory and
concentration. Number 3, find out the third reasons and suppressions of the most important of breakfast. Main idea, breakfast gives you some vitamins and nutrients supporting it ideal. If you don't eat it, you aren't likely to get all of the nutrients your body needs. Saya sebagai bagian refleksi dari pembelajaran Miss Hari hari ini. Nah, menurut saya bagian refleksinya adalah Miss Hari tadi menjelaskan tentang analytical exposition text, yaitu sebuah teks exposition yang menjelaskan yang berisi tentang penelitian dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca tentang apa yang ditulis oleh penulis tadi. Nah, ada tiga generic strukturnya, ada tesis, argumen, dan reiteration. Di bagian tesis diperkenalkan dulu topik dan posisi penulisnya. Yang kedua, di bagian argumen itu sebagai penguat pada posisi penulis. Misalnya dia milih pro, itu berisi argumen tentang pro. Kalau dia milih kontra, itu argumennya berisi tentang kontra. Nah, di bagian reiteration itu sebagai pengulangan atau mengingatkan kembali tentang posisi penulis. Sekian refleksi dari kami dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, now you can collect your student worksheet. Any question for today? If no, one question, and because time is over, thank you very much for your attention today, and I would like to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Kebetulan hari ini saya didampingi Bu Retno selaku pengajar praktek, dan di samping saya ada Bu Sari selaku guru yang kemarin kami lakukan proses observasi. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Bu Sari, terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang kita lakukan, perasaan Ibu seperti apa? Alhamdulillah lega dan merasa antusias sekali dengan kegiatan observasi yang kemarin itu, Bapak. Kemarin dilakukan. Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, boleh disampaikan lagi? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya rumuskan terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang kemarin ada 3, Bapak. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi main idea dan supporting idea dari text analytical exposition. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mengevaluasi konten dari text analytical exposition, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyampaikan pendapat terkait text analytical exposition. Baik Ibu, dari ketiga tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran yang kemarin, kira-kira hal positif atau yang sudah baik dari pelaksanaan itu menurut Ibu kira-kira apa, Bu? Hal baik yang terkait itu yaitu penggunaan model pembelajaran, strategi pembelajaran, serta metode mengajar yang sudah tersampaikan dengan baik di kegiatan belajar mengajar ternyata berpengaruh atau berdampak sangat besar, terutama dalam pencapaian tujuan pembelajar yang sudah saya susun di kegiatan sebelumnya. Terus menurut Ibu ya, pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin yang kurang atau dalam arti kata masih belum maksimal
Iya, Bapak. Kira-kira apa, Bu? Kendalanya yaitu karena saya itu mengampu pembelajaran bahasa gitu Bapak, Iya, apalagi bahasa. bahasanya bahasa Inggris yang dimana bukan mother language-nya mereka juga, bukan bahasa ibunya mereka juga. Jadi yang dimana di tujuan pembelajaran saya kan menyampaikan pendapat anak-anak Iya. karena kurangnya vocabulary, kurangnya dari kosakata sehingga membuat mereka kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat pada waktu kegiatan belajar mengajar tersebut. Gitu, Baik. Bapak. Ya hal seperti itu hampir semua guru pasti Ibu, artinya sangat wajar dan mungkin memang setiap kegiatan pembelajaran memang perlu kita tingkatkan. Kira-kira Bu, untuk meningkatkan pembelajaran tersebut biar nanti lebih maksimal lagi, kira-kira strategi apa Bu untuk mencapai ya pembelajaran yang lebih baik lagi? Oke. Untuk strategi pembelajarannya mungkin saya lebih menggunakan media pembelajaran yang peserta didik minati sekarang ini ya Bapak Minati ya. seperti ini ya. Jadi kan kalau seandainya yang berhubungan dengan kosakata nggak melulu yang berhubungan dengan memorizing aja, kayak menghafal aja, bisa menggunakan AI yang sekarang lagi in juga, kemudian seperti word wall atau kemudian seperti quizzes dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu terpacu buat belajar lebih mendalam lagi dan mereka juga belajar dengan menyenangkan, tidak terbebani seperti itu. Oh, baik Ibu. Kira-kira untuk rencana yang barusan Ibu sampaikan tadi, kapan kira-kira mulai diterapkan, Bu? Insya Allah ya, setelah ini saya akan menyusun lagi perangkat pembelajarannya, RPP-nya juga, modulnya juga. Setelah itu segera mungkin bisa saya terapkan di kegiatan belajar mengajar ke depannya. Baik Ibu, luar biasa Ibu, termasuk kemarin saya lihat anak-anak juga ada pembelajaran baru terkait dengan anak-anak, ternyata masih baru pertama kali belajar Canva dan itu pengalaman yang luar biasa. Oke Ibu, terima kasih. Barangkali mungkin dari Bu Retno bisa memberikan tambahan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Oke. Terima kasih Bu Sari sudah melakukan kita kerjasama dengan Bapak Awafi. Bukan bermaksud kami itu mengoreksi jenengan enggak. Cumanya kita saling belajar bersama ya, di mana dalam tugasnya Pak Awafi itu ada pembelajaran supervisi akademik. Jadi saya lihat tadi dari dari observasi, dari paskanya luar biasa. Di mana memang Bu Sari sudah dalam pembelajaran sudah ada digitalisasi di situ ya, digitalisasi di mana memang pembelajaran yang memang saat ini lagi booming-boomingnya luar biasa, sudah bagus menurut saya, dan itu sudah sebagai produk ya, ada produk sudah memberikan Canva, Canva dalam pembelajaran tersebut. Mungkin kedepannya lebih baik lagi, dan juga nanti dari Canva itu kan mungkin anak-anak terlihat kreativitasnya anak. Jadi di situ nanti muncullah diferensiasi siswa tersebut. Oh, anak ini lebih suka desain yang bagaimana. Nah, saya seperti itu nanti ke depannya, dan juga ini memang harus dipertahankan dalam proses pembelajaran digitalisasi ini. Mungkin itu dari saya Pak Awafi. Sukses ya Bu Sari sama Pak Awafi. Saya berharap nanti kita sebagai pendidik bisa menuntun anak sebaik itu dari masa yang akan datang, dan juga bisa menghasilkan siswa yang lebih baik lagi. Jadi kita juga sebagai guru kan harus perubahan zaman saat ini itu luar biasa. Jadi saya berharap nanti kita ini tidak bosan-bosannya untuk menerima ilmu baru, baik itu dari guru penggerak maupun dari yang lain. Mungkin itu Bu Sari dari saya dan juga Pak Awafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian percakapan pasca observasi bersama rekan kami Bu Retno dan Bu Sari. Terima kasih kepada Bu Retno dan Bu Sari. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan.